Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. With me, Irma Karisma. Today, I would like to talk about introducing yourself. Ini sih udah biasa ya, perkenalkan diri di depan orang yang belum kita kenal. Atau kita berada di suatu acara, misalnya harus memperkenalkan diri kita. Jadi kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana sih kalau native speaker di luar negeri sana memperkenalkan diri, hal-hal apa saja sih yang harus kita kenalkan sama orang tentang diri kita. Okay, the first one is introducing yourself. Ada formal greeting kalau misalnya sapaan. Yang formal biasanya menggunakan kata hello, and then good morning, good afternoon, good evening, and then good day. Biasanya kalau di British itu good day itu formal, sudah termasuk ke old fashion. Jadi kalau keadaannya itu emang betul-betul formal, misalnya acara seremoni atau upacara atau ada pertemuan itu bisa menggunakan good day. But unfortunately kalau di Australia good day itu sapaan yang informal, tapi sebaliknya kalau di British. Oke, yang kedua ada informal greeting. Informal greeting kita biasanya menggunakan apa sih? Nah, ada hi, ada hey, hiya, what's up, ada yo, dan ada what's good, what's good. Nah, biasanya nih kalau pakai informal greeting biasanya mencerminkan diri kita loh. Ada orang yang menggunakan what's up guys, termasuk orangnya emang casual gitu ya. Atau ada juga yang pakai hi aja atau pakai hey. Terus saya juga aneh kalau pakai yo, ayah. Next is oke, yang kedua kita harus memperkenalkan nama kita, jelas dong. Namanya juga introduce. Kalau memperkenalkan nama bisa menggunakan I am. I am Irma. Misalnya dalam suatu ruangan besar banyak orang yang kamu memperkenalkan diri yang orang lain tidak bisa melihat kamu dengan menyebutkan my name is Irma. Atau biasanya ya tidak bisa orang lain melihat kita dengan keadaan kita nih. Saya di dalam telepon. This is Irma speaking. Can I help you? Misalnya gitu. Ya, saya pakai this is dan juga my name is. Next. Penting juga nih memberikan lokasi. Di Indonesia juga sama ya. Location. Location misalnya kalau I am from Indonesia. I am Sundanese. Jadi bisa pakai negara, country, atau bisa suku kalau di Indonesia ya. Atau juga bisa I am come from Bandung. I'm come from Garut. Atau kita juga bisa mengucapkan I was born and raised in England. Misalnya saya lahir dan tumbuh di England. Tapi kalau misalnya kita tumbuh di Jakarta tapi tinggal di Bandung, kita bisa menyebutkan I grew up in Jakarta but now I live in Bandung. Next, then I've been living in Bandung for 2 years. Jadi kita mengucapkan saya tinggal di Bandung tuh udah 3 tahun loh. Gitu. Kalau misalnya kamu mau ngasih tahu ke orang, I have been living, saya sudah tinggal di Bandung selama for 3 years. Okay, next. Nah, kalau position and company biasanya kamu ada motor nih, musik. Kalau position and company biasanya kamu bisa nyebutin waktu kamu job interview. I work at misalnya perusahaannya Google. I work at Google in the marketing department. Jadi departemennya
disebutkan departemen apa gitu. I work at Google in the marketing department. Okay, next I am, atau juga I am a position, baru at, baru company. I am posisinya sebagai apa? Contohnya I am manager at Starbucks. Okay, next ada I work in. Kalau menggunakan in, I work in bla bla bla, misalnya isinya adalah general area. Jadi kamu nyebutinnya cakupannya luas gitu kerjanya. I work in bagiannya sales, padahal salesnya sales apa gitu, sales pemasaran kah, sales bagian food atau bagian jasa gitu kan, sales aja pokoknya ya, penjualan. Kalau misalnya kamu perusahaannya, kamu gunakan I work at or for Google and then departemennya apa. Kayak gini, I work at for Google in the marketing department. Next. Dan ada I work as. Jadi kalau menggunakan as, berarti posisinya harus spesifik. I work as a deputy manager. I work as a customer service. Contohnya seperti itu. Kemudian ada kalau qualification biasanya digunakan saat job interview. Apa aja sih? Biasanya kamu bisa menyebutkan I am about to graduate. Saya itu fresh graduate. And then atau kamu mau nyebutin subjeknya apa yang pernah kamu ambil di graduate-nya. Misalnya I am bla 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 graduate. I am a marketing graduate. I have a Bachelor of Art degree in marketing. Atau juga kamu bisa menyebutkan kalau misalnya kamu baru aja ngambil kursus itu, baru aja selesai, kamu bisa menyebutkan I am currently taking a course in subjeknya apa. Contohnya I am currently taking a course in a math. Okay, next. Kemudian ada juga menyebutkan experience, pengalaman. Biasanya pengalaman bekerja. Kalau kamu punya pengalamannya yang banyak, misalnya berapa tahun, 3 tahun, kamu bisa nyebutin I have numbers, kemudian years of experience, kemudian occupation field. Contohnya I have 2 years of experience in the neuroscience field. Jadi saya pengalaman bekerja selama 2 tahun di neuroscience. Atau juga I have a number years of baru occupation experience. Contohnya I have 3 years of sales experience. 3 tahun pengalaman kerjanya jadi sales. Kemudian family. Jika kamu mau menyebutkan anggota keluarga kamu bisa nyebutin I have a brother, I have a sister, I have mom or dad. Itu biasa ya. Tapi kalau kamu menyebutkan we are 5 in our family, itu sih salah ya, kurang tepat. Bisa kamu gunakan dengan I am from a family of number. Jadi misalnya I am for a family of 5. Di satu keluarga ada 5 orang. Atau juga we are from a family of 5. Kami berlima sekeluarga. We are from a family of 5. Jadi bukan we are 5 in our family, tapi kita bisa sebutkan we are from a family of 5. Kemudian kalau kamu mau nyebutin saudara nih, saudara kandung ya, di rumah ada berapa orang? I am one of, kemudian number siblings. Jadi berapa bersaudara gitu. I am one of 3 siblings. Saya 3 bersaudara. Atau misalnya kamu anak tunggal, kamu bisa nyebutin
I am an only child. Okay, next, hobbies. Untuk hobi, biasanya kita sering ngucapin, my hobby is bla bla bla. Jadi kayaknya itu udah kaku banget ya kalau di luar negeri. Biasanya kalau di luar sana, kamu bisa nyebutin hobi kamu dengan kata, I am really like running. I'm really enjoy tennis. Bisa menggunakan I'm really enjoy. Dan atau juga I'm a big fan of football. Misalnya kamu suka banget sama main bola. Atau juga I'm a keen, kemudian noun. Nounnya apa? Contohnya I'm a keen runner. Kalau age sih, kalau kalian nanya di suatu negara nih, umur ke seseorang, biasanya itu disebutnya kurang sopan. Tapi kalau di Indonesia, kalau nanya umur sih biasa-biasa aja ya. Kecuali kalau kamu nanyanya kapan nikah, kapan punya pacar gitu. Pasti itu bikin hati ya. Tapi kalau misalnya nanyain age, bisa dengan I am number, kemudian years old. I am 20 years old, misalnya. Atau I am 16 years old. Atau kamu bisa nyebutin nih, orang lain tuh nggak terlalu tahu banget umurnya berapa, bisa nyebutin I am in early or mid or late, kemudian decade-nya berapa. Contohnya, I am in mid 20s. Jadi saya itu 20s 25 tahun. I am in mid 20s. Ya, she is in her early teens. Ya baru aja belasan tahun gitu. Kemudian ada she is in his late 40s. Kemudian fun fact. Biasanya sih kalau di luar negeri kita introduce yourself in a class, saya sebutin juga nih fakta dari kamu yang orang lain tuh tahu. Saya kebiasaan kamu yang unik, yang orang lain itu belum tentu melakukan hal yang sama atau mendapatkan hal yang sama, bisa kalian sebutin. Jadi itu dapat membuat orang lain ingat sama kamu. Fun fact-nya apa? Oke, bisa nyebutin uninteresting fear, ketakutan yang menarik buat orang lain, tapi nggak menarik buat kita, namanya juga takut ya. Misalnya ada orang ini yang takut sama nasi. Untuk orang-orang sih biasa karena makan nasi, tapi ada seseorang misalnya yang takut sama nasi. Itu ada fun fact, uninteresting fear. Kemudian ada a weird like or dislike. Jadi misalnya kamu suka ngelakuin hal yang aneh apa sih? Apa ya, kamu nggak suka apa yang menurut orang lain tuh aneh. Oke, kemudian ada fact about your pet. Kalau kamu punya peliharaan, di rumah melihara harimau misalnya, maybe, why not? Kemudian ada a strange of achievement. Kamu pernah dapetin penghargaan yang aneh apa? Menurut orang lain aneh. Misalnya kamu dapat pernah penghargaan uh, jadi apa? Apa? Misalnya kamu pernah juara lomba kerupuk se-Kabupaten Bandung misalnya. Nah, ya. Atau lomba balap karung se-Kabupaten Bandung, se-Jawa Barat saja. Or extraordinary experience. Misalnya kamu pernah punya pengalaman yang luar biasa menurut orang lain, tapi menurut kamu ya lumayan lah. Gitu. Contohnya kamu pernah jalan kaki dari Bandung ke Jakarta. Bisa extraordinary experience. Okay, I will give you example from me like this. Good morning everyone. My name is Irma Karisma. I'm late 20s. I'm grow up and rise in Bandung. I work as an English teacher. I'm a language graduate. I'm a big fan of running and playing music. Ini sih kedengarannya kaku ya. I. But we can also use like this. Good morning everyone. My name is Irma. I'm late 20s and I'm grow up and rise in Bandung. I'm language graduate and now I work as
an English teacher, then I'm a big fan of running and live music. Fun fact about me is when I feel confused or ashamed frequently, I stretch my head unconsciously like this. Okay, that's it. Maybe that is my information. So I would like to know you to introduce yourself. You can write down in the comment fun fact about your personality yang saya boleh tahu ya. Oke, paling segitu dulu video dari saya kali ini. I hope this information bisa membantu kalian untuk untuk belajar bahasa Inggris atau mempelajari hal-hal yang baru yang kalian belum tahu sebelumnya jadi tahu. See you on the next video. Bye.